The Reincarnated Villain Makes the Heroines Fully Back for Forgiveness Chapter 91 Bahasa Indonesia. Di benua Lingxuan, Kaisar Surgawi tampaknya siap menghadapi kematiannya. Namun, dia akhirnya memenggal mantan Kaisar Surgawi yang dirasuki oleh Iblis Paseles. Ini normal, kita telah melihat kekejaman Kaisar Surgawi selama ini, kamu tahu bahwa perubahan haluan putus asa semacam ini tidak biasa. Berbicara tentang Kaisar Surgawi, dia pasti naik ke alam abadi dalam pertempuran ini, kan? Semua orang mulai berbisik di antara mereka sendiri. Masalah Kaisar Surgawi yang memenggal mantan Kaisar Surgawi beredar di benua Lingxuan puluhan ribu tahun yang lalu. Aliansi anti-Kaisar Surgawi telah secara terbuka menentang Kaisar Surgawi akhir-akhir ini. Terlepas dari kebencian mereka terhadap Kaisar Surgawi, banyak kultivator di antara aliansi tidak ada hubungannya dengan dia. Akibatnya, mereka mulai dengan santai mendiskusikan adegan di layar sebagai penonton. Wajah Xiao Mei menjadi pucat mendengar gumaman ini. Saat itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Lin Yan dengan kelembutan di hatinya dan dengan senang hati menunggu di rumah. Namun, ketika dia mengetahui Lin Yan pergi untuk membunuh ayahnya, dia sangat marah dan dipenuhi dengan kebencian terhadapnya selama 10.000 tahun. Sekarang terpikir olehnya bahwa dia kemudian pergi dengan persiapan untuk kematian. Dia tidak ingin membunuh ayahnya tetapi ingin menyelamatkannya. Aku telah berbuat salah padanya selama 10.000 tahun, tapi kenapa dia tidak memberitahuku? Xiao Mei bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Lin Yan pergi kali ini, dia memenggal ayahnya di depan umum dan menjadi Kaisar Surgawi dari Istana Surgawi. Tak lama setelah itu, dia pindah ke Istana Surgawi. Tetapi hubungan itu tidak pernah mendapatkan kembali kehangatan seperti dulu, dan dia menjadi lebih acuh tak acuh dan dingin seperti orang asing. Xiao Mei juga menjadi terobsesi dengan kultivasi sejak hari itu untuk membalas dendam ayahnya. Meskipun Lin Yan bisa menghapus kesalahpahaman di antara mereka, dia tidak pernah melakukannya. Mengapa aku membencimu begitu lama? Aku tidak akan membencimu jika kamu memberiku penjelasan. Xiao Mei menatap layar di atas dengan mata mati, mencoba mencari tahu alasannya. Chapter selanjutnya tersedia di situs. Dalam layar di langit, sosok Lin Yan bangkit dari tempatnya yang terpencil dan terbang ke langit. Saat dia terbang menuju Istana Surgawi, seluruh benua Lingxuan tiba-tiba mulai bergetar. Bahkan lebih mengkhawatirkan, petir tebal mulai muncul di benua Lingxuan. Petir ini, seperti rantai, membuntuti di langit. Pemandangan itu mengerikan sekaligus mengerikan. Para kultivator yang melihat petir yang dirantai langsung tercengang, dan beberapa bahkan gemetar. Di benua Lingxuan, kesengsaraan guntur abadi terlalu menakutkan, hampir seluruh benua Lingxuan diselimuti di bawahnya. Semua orang mengintip dari layar di atas kepala mereka dengan ekspresi terkejut. Kultivator tidak terbiasa dengan kesengsaraan petir immortal. Setiap kultivator yang membuat terobosan ke alam immortal akan mengalami kesusahan petir immortal seperti itu. Oleh karena itu, bahkan kultivator peringkat terendah dapat menyaksikan kesusahan kilat abadi seperti itu selama masa hidup mereka yang terbatas. Dalam kebanyakan kasus, kesengsaraan petir itu memiliki efek riak yang membentang hanya beberapa ratus mil atau bahkan beberapa ribu mil. Meskipun demikian, kesengsaraan petir immortal Lin Yan begitu besar sehingga sekarang menutupi hampir seluruh wilayah benua Lingxuan. Kesengsaraan petir abadi seperti itu akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Hal yang sama berlaku untuk para kultivator itu 10.000 tahun yang lalu dan 10.000 tahun kemudian. Lin Feng dan yang lainnya ketakutan ketika mereka menyaksikan kesengsaraan guntur abadi yang menakjubkan melalui layar di atas kepala mereka. Lin Feng adalah jenius pertama dari benua Lingxuan selama lebih dari 10.000 tahun. Awalnya, dia tidak yakin dan mengira dia adalah jenius terkuat dalam sejarah benua Lingxuan daripada jenius pertama dalam 10.000 tahun. Tapi sekarang, melihat layar di atas kepalanya, menggambarkan Kaisar Surgawi yang memanifestasikan kesengsaraan abadi, dia merasa terdorong untuk berperilaku sebagai jenius pertama dalam 10.000 tahun. Jika tidak, waktunya akan sedikit lebih lama, menambahkan 11.000 tahun, dia takut Kaisar Surgawi akan mengambil gelar jenius pertama. Di benua Lingxuan, Kaisar Surgawi mampu membunuh makhluk abadi di alam setengah langkah abadi. Sekarang setelah dia membuat terobosan ke alam abadi, tidak heran dia mampu mengalahkan mantan Kaisar Surgawi yang dirasuki oleh iblis tanpa fase. Kesengsaraan abadi yang mengerikan, bagaimana Kaisar Surgawi mencapainya? Jadilah anak yang baik dan lihat, cara Kaisar Surgawi melewati kesengsaraan akan menjadi inspirasi besar bagi kita juga. Inspirasi yang hebat, kamu, kentut adalah kultivator tahap bawaan, kamu tidak tahu apakah kamu bisa memasuki alam pencapaian Dao. Kesengsaraan abadi tidak ada hubungannya dengan kamu. Hei, memukul orang tanpa memukul wajah mereka, tidak bisakah aku mengejar yang lebih tinggi? Kultivator yang tak terhitung jumlahnya mengintip dari layar di atas, termasuk mereka yang memiliki alam terendah. Pada saat ini, banyak orang ingin tahu bagaimana Kaisar Surgawi mencapainya. Mereka bisa mendapatkan wawasan, dan itu akan menguntungkan. Banyak kultivator di Istana Surgawi, termasuk ahli Sagerilem, akan segera mengalami kesengsaraan immortal. Namun demikian, mereka tampak tidak tertarik pada layar di atas. Tentu saja, melihat Kaisar Surgawi melewati kesengsaraan bukanlah sesuatu yang ingin mereka lewatkan. Pendakian Kaisar Surgawi dari kesusahan adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami orang biasa, tetapi mereka sudah memiliki pengalaman pahit. Dia layak disebut Kaisar Surgawi. Seorang ahli Sagerilem bergumam dengan suara rendah. Sosok Lin Yan tidak berhenti dalam antisipasi yang menggetarkan mata orang banyak, meliuk-liuk dari rantai guntur ini. Kacau, akhirnya, badai petir ilahi abadi jatuh dan menyerang Lin Yan. Tepat ketika petir ini hendak mengenainya, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Dia menangkap guntur ilahi secara langsung dan membuka mulutnya. Dia menelan seluruh petir ilahi dalam satu gigitan. Setelah itu, petir divine berturut-turut mulai jatuh. Menghadapi petir ilahi ini, Lin Yan bahkan tidak repot-repot menggerakkan tangannya lagi. Ketika petir divine ini akan mencapainya, dia membuka mulutnya dan menghirup petir divine langsung ke perutnya. Sebuah sambaran petir ilahi yang menakutkan, begitu saja, dia menelan satu suap. Menjelang akhir hari, tubuhnya bahkan mulai membungkus petir, terlihat lebih mempesona daripada rantai petir ilahi di langit. Kesengsaraan abadi yang tak terhitung jumlahnya petir surgawi ini tidak memiliki dampak sedikit pun padanya. Sebaliknya, itu menjadi sumber kekuatannya yang melonjak.
Di benua Lingxuan, kesengsaraan petir abadi, apakah benar-benar mungkin untuk mencapai seperti ini? Menyaksikan adegan itu, setiap kultivator terdiam. Pada saat ini, hanya Lin Feng dan yang lainnya yang melihat sekilas bibir mereka, aku tahu ini akan seperti ini. Mereka telah melihat begitu banyak ingatan Kaisar Surgawi. Terutama proses kultivasi Kaisar Surgawi, mereka telah melihat terlalu banyak. Akibatnya, sekarang mereka dihadapkan dengan pencapaian Kaisar Surgawi yang tidak manusiawi, mereka merasa terbiasa dengannya. Dalam layar di langit, dengan tubuhnya diselimuti guntur, sosok Lin Yan melesat langsung ke tempat Istana Surgawi berada. Di dalam Istana Surgawi, Iblis Paseles, dengan ekspresi bangga, merasakan setiap gerakan Lin Yan. Setelah merasakan bahwa Lin Yan telah membuat terobosan ke alam abadi, dia tidak bisa membantu tetapi berseri-seri dengan gembira alih-alih ketakutan. Hebat, tubuhnya sekali lagi menjadi lebih kuat, setelah hari ini, tubuh ini akan menjadi milikku. Ekspresi kegembiraan yang samar muncul di wajah Paseles Devil. Semakin kuat Lin Yan, semakin baik baginya. Meskipun mantan Kaisar Surgawi yang dia kendalikan tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Lin Yan, dia masih bisa melukainya sampai mati. Jika Lin Yan terluka, dia bisa memanfaatkan situasi dan merasukinya. Dalam sekejap, Lin Yan, yang tubuhnya telah diselimuti oleh petir yang tak terhitung jumlahnya, berjalan di dalam Istana Surgawi. Iblis tanpa fase, keluar dan lawan aku. Pada saat ini, Lin Yan memancarkan niat membunuh. Tanpa jeda sedikit pun, dia sudah langsung menerkam Iblis Paseles. Iblis Paseles memiliki terlalu banyak trik, jadi jika dia bertarung dengannya, paling bijaksana untuk menyerang secara langsung dan tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Terlebih lagi, pada saat ini, Lin Yan tidak hanya tertutup guntur, tapi matanya berkedip-kedip dengan api. Selama 3 hari ini, dia tidak hanya menenangkan Xiao Mei dan yang lainnya tetapi bahkan menciptakan seni mata rahasia ini. Art ini didasarkan pada aura yang ditinggalkan oleh Paseles Devil sebelumnya. Dengan bantuan seni rahasia ini, Lin Yan bisa melihat jiwa mantan Kaisar Surgawi. Pada saat ini, itu dibungkus dengan benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya. Benang hitam ini, seperti parasit, terjerat dengan jiwa mantan Kaisar Surgawi. Jelas bahwa benang hitam ini adalah kunci untuk mengendalikan mantan Kaisar Surgawi untuk iblis tanpa fase. Bahkan mungkin saja hal-hal ini adalah iblis Paseles itu sendiri. Mati, Lin Yan muncul di depan Paseles Devil dengan niat membunuh tanpa akhir. Aura pembangkit tenaga listrik Half Step Eternal Realm juga meletus dari Paseles Devil pada saat ini. Sosok keduanya tiba-tiba terjalin satu sama lain. Beberapa serangan kemudian, Iblis Paseles, yang sosoknya tiba-tiba mundur, memiliki tatapan tercengang di matanya. Beberapa saat yang lalu, meskipun dia bertarung sebentar dengan Lin Yan, hasilnya membuatnya tidak bisa berkata-kata. Meskipun Lin Yan sekarang telah mencapai alam abadi, kultivasinya lebih lemah dari mantan Kaisar Surgawi. Tapi Lin Yan mampu mengalahkannya, yang sudah mengendalikan semua kekuatan mantan Kaisar Surgawi. Meskipun dia mengungkapkan segala sesuatu tentang mantan Kaisar Surgawi, dia bisa menyakiti Lin Yan. Tapi itu adalah pilihan terakhirnya. Iblis Paseles tidak mau menyerahkan tubuh mantan Kaisar Surgawi, pembangkit tenaga listrik alam setengah langkah kehidupan abadi. Di seluruh benua Lingxuan, dia tidak dapat menemukan boneka kedua dari level ini. Lin Yan, ini bukan tempat yang tepat untuk bertarung, bagaimana kalau kita pindah ke tempat lain? Iblis Paseles tersenyum dingin. Dia berbalik dan menghilang tepat di depan Lin Yan. Alis Lin Yan berkerut saat dia mengikutinya dari dekat. Lin Yan sudah menduga bahwa itu adalah rencana Paseles Devil. Namun, pada saat ini, Lin Yan tidak punya banyak pilihan selain memilih untuk mengejarnya. The Reincarnated Villain makes the heroine fully back for forgiveness chapter 92 bahasa Indonesia. Iblis Paseles muncul di sini dan menunggu Lin Yan. Ketika Lin Yan muncul, Iblis Paseles memasang ekspresi terkejut dan meraung marah. Lin Yan, meskipun menjadi jenderal perang Istana Surgawi, kamu telah membantai semua jenderal Surgawi Istana Surgawi, apakah kamu tidak takut melakukan pengkhianatan? Hampir seketika, suaranya yang keras bergema di seluruh sekte Techu. Lin Yan butuh beberapa saat untuk memahami apa yang dilakukan Iblis Paseles, tapi dia mengabaikannya. Iblis Paseles, bagaimanapun, menyeringai dan menghilang sekali lagi. Hampir seketika, keduanya muncul di seluruh benua Lingxuan, tempat banyak kultivator berkumpul. Dalam sekejap, berita tentang Lin Yan, jenderal perang terbesar Istana Surgawi, ingin menghancurkan Istana Surgawi karena dia diusir menyebar ke seluruh benua Lingxuan. Ini menyebabkan banyak kultivator melihat ke arah Istana Surgawi dengan ekspresi aneh. Segera, seluruh benua Lingxuan mulai membahas perselisihan internal Istana Surgawi. Mereka menyimpulkan bahwa Kaisar Langit sedang dikejar dan dikuasai oleh Lin Yan. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi dalam 10.000 tahun. Tidak heran Istana Surgawi merasa agak tidak normal akhir-akhir ini karena banyak pembangkit tenaga listrik abadi Istana Surgawi telah menghilang. Segera pergi ke Istana Surgawi dan periksa situasinya. Jika Istana Surgawi tidak ada lagi, bukankah kita, sekte teratas dari benua Lingxuan, dapat naik ke puncak? Lin Yan dan Iblis Paseles muncul hampir di mana-mana di benua Lingxuan dan seluruh tempat menjadi kacau. Meskipun demikian, Lin Yan dan Iblis Paseles melanjutkan pertarungan tangan kosong mereka. Lin Yan, berita pengkhianatanmu telah mencapai seluruh benua Lingxuan. Apakah kamu tidak takut bahwa di masa depan semua orang akan mengarahkan jari mereka padamu? Menangkis serangan Lin Yan, Iblis Paseles tersenyum mengejek. Lin Yan, bagaimanapun, tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Mengapa dia tidak diragukan lagi bahwa Iblis Paseles bermaksud mengganggu pikirannya? Jadi, bagaimana Lin Yan bisa jatuh cinta pada trik seperti itu? Lin Yan tidak peduli dengan reputasinya sebagai pengkhianat sejak awal. Sosok Paseles Devil tiba-tiba berkedip lagi dan muncul tepat di tempat dia, Xiao Mei, Xiao Yanran, dan yang lainnya hidup dalam pengasingan. Dia mengucapkan kata-kata yang sama lagi. Xiao Mei, menunggu kembalinya Lin Yan, bergegas keluar rumah. Wajahnya dipenuhi dengan kekecewaan melihat keduanya berkelahi. Ketika Lin Yan hendak menjelaskan, Iblis Paseles, di sisi lain, sudah menekan dengan kuat. Astaga, duo itu menghilang lagi. Xiao Mei jatuh ke tanah, wajahnya yang pucat dipenuhi rasa tidak percaya. Lin Yan dan Iblis Paseles muncul di tempat yang berbeda.
Dengan nada mengejek, iblis Paseles berkata, Lin Yan, kamu kurang peduli tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kamu, tetapi kamu selalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang di sekitarmu. Mulai hari ini kamu akan dianggap sebagai pemberontak oleh saudara perempuanmu sendiri. Kamu akan menjadi pembunuh ayah istri pengantin barumu, yang sangat berharga. Berhentilah melawan dan patuhi aku dengan patuh. Semua masalah ini akan hilang tanpa jejak. Mati. Dengan suara rendah, Lin Yan berkata, aku harus membunuhmu, lalu cari mereka untuk menjelaskan dengan jelas. Penjelasannya tidak masuk akal, tidak ada yang akan mempercayaimu. Iblis Paseles mengungkapkan pandangan sombong, bahkan manusia akan percaya apa yang mereka lihat dan dengar dengan telinga mereka, apalagi kultivator yang bahkan tidak mengetahui keberadaan aku. Kamu ditakdirkan untuk kehilangan semua kepercayaan kamu dan diperlakukan sebagai seorang pemberontak. Chapter selanjutnya tersedia di situs. Di benua Lingxuan, melihat adegan ini, hati orang banyak bergetar hebat. Itu 10.000 tahun yang lalu ketika adegan ini terjadi. Namun, Iblis Paseles telah meramalkan masa depan Kaisar Surgawi. Di hati banyak orang, pikiran ini tiba-tiba muncul, mungkinkah ada alasan lain mengapa Kaisar Surgawi disebut pemberontak? Secara khusus, Xiao Yanran dan Xiao Mei sangat khawatir pada saat ini. Mata mereka tertuju pada layar di atas. Pemberontak, ini bukan bagaimana Kaisar Surgawi seharusnya berakhir. Bahkan jika dia melakukan banyak hal buruk nanti, orang-orang ini tidak boleh berpaling dari orang yang selalu peduli pada mereka. Apakah semua yang dilakukan kakak setelah itu memiliki agenda tersembunyi? Bahkan Tenggang tidak bertanya pada dirinya sendiri. Hati semua orang berserakan, dan tim tidak cukup baik untuk memimpin. Melihat penampilan semua orang saat ini, Lin Feng tidak tahu harus berkata apa. Dengan antisipasi, dia mengangkat kepalanya untuk menatap layar. Ingatan Kaisar Surgawi di layar sampai sekarang adalah tentang dia yang berbelas kasih dan benar. Semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh Kaisar Surgawi tidak akan pernah hilang. Cepat atau lambat, mereka akan muncul di layar. Dia tidak sabar untuk melihat adegan-adegan itu. Jika tidak, aliansi anti-Kaisar Surgawi mereka akan benar-benar berantakan. Dalam layar di langit, mendengarkan Paseles Devil, Lin Yan, yang selama ini tanpa ekspresi, akhirnya bereaksi, dan wajahnya menjadi rumit. Iblis Paseles benar, meskipun Lin Yan tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia peduli dengan apa yang dipikirkan oleh adiknya Xiao Yanran, Xiao Mei, Tenggang, dan Zhao Linger. Gambar suram Xiao Yanran dan yang lainnya muncul di benak Lin Yan, dan dia ragu-ragu. Lin Yan, bagaimanapun, hanya ragu-ragu sejenak sebelum wajahnya berubah menjadi dirinya yang biasa. Kamu tahu trik kecil ini tidak berhasil padaku, mari kita putuskan pemenangnya dengan cara ini, aku punya langkah, jika kamu bisa memblokirnya, aku akan mengaku kalah dan menyerahkan tubuhku. Pada saat ini, Lin Yan berkata dengan suara tegas. Iblis Paseles, di sisi lain, waspada tetapi berkata tanpa gentar, baiklah kalau begitu aku ingin melihat langkah putus asamu. Ledakan, sosok Lin Yan berkedip dan muncul tepat di depan Paseles Devil. Iblis Paseles menelusuri bibirnya saat aura alam abadi melonjak dari tubuhnya, ingin mengisolasi dan memblokir Lin Yan. Tapi sebuah adegan yang mengejutkannya terjadi. The Reincarnated Villain makes the heroine fully back for forgiveness. Chapter 93 Bahasa Indonesia. Jiwa yang hampir transparan tiba-tiba memisahkan diri dari tubuh fisik Lin Yan dan, dalam sekejap, menerkam Paseles Devil. Api yang menyala-nyala mulai membakar di atas jiwa Lin Yan. Api karma teratai merah, kamu benar-benar mengeluarkan api karma teratai merah di dalam tungku ilahi surgawi. Iblis Paseles meraung panik. Api karma teratai merah, di dalam Celestial Divine Furnace, adalah musuh bebuyutan dari semua iblis ekstraterestrial. Iblis Paseles tidak terkecuali. Selain itu, Lin Yan menyerahkan tubuh fisiknya saat ini. Jiwa Lin Yan memanifestasikan awan api karma teratai merah yang menyerang iblis tanpa fase secara langsung. Kedua belah pihak akan menderita dari pertarungan putus asa ini. Tidak, akan lebih baik untuk mengatakan keduanya akan binasa bersama. 3 hari yang lalu, Lin Yan memanifestasikan bola api karma lotus merah pada dirinya sendiri dan menderita. Tapi sekarang, api karma lotus merah ini telah menjadi kartu asnya. Jiwa Lin Yan, dilalap api karma lotus merah, meledak langsung ke jiwa mantan Kaisar Surgawi. Api karma teratai merah membakar benang hitam yang melilit jiwa mantan Kaisar Surgawi. Saat benang hitam ini terbakar, suara iblis Paseles berubah terdistorsi. Apakah layak bagimu untuk melakukan ini, Lin Yan? Aku telah menanam banyak benih iblis. Bahkan jika aku mati hari ini, aku masih bisa dilahirkan kembali melalui mereka. Namun, jika kamu mati sekarang, kamu akan mati selama-lamanya. Lin Yan, apakah kamu tidak ingin tahu tentang apa pilar cahaya besar di Istana Surgawi itu? Dan apa arai pemanggilan besar itu? Freak, ketika aku menggunakan Great Summoning Array untuk membuka gerbang surgawi, seluruh benua ini akan ditempati oleh jenisku. Iblis Paseles meraung. Pada saat ini, karena sepenuhnya terjerat oleh jiwa Lin Yan, dia tidak bisa melepaskan diri dari tubuh mantan Kaisar Surgawi. Menyadari dia tidak bisa lepas dari jebakan, Paseles Devil dengan enggan meraih tubuh Lin Yan. Segera, sosok mereka berkedip dan muncul kembali di Istana Surgawi. Lin Yan, bahkan jika aku tidak bisa menjadikan tubuhmu sebagai wadahku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Dia meraung. Iblis Paseles meraih tubuh Lin Yan dan muncul langsung di atas Istana Surgawi. Pada saat ini, kultivator yang tak terhitung jumlahnya sudah memata-matai Istana Surgawi. Apakah itu Lin Yan atau Iblis Paseles, mereka bukan lawan mereka. Aku tidak punya pilihan selain menawarkan kapal di bawah kendali aku, mengorbankan 2 tubuh abadi untuk segera membuka gerbang surgawi. Dari tubuh Paseles Devil, kekuatan tertinggi misterius meledak dan dengan cepat menyerap tubuh mantan Kaisar Surgawi dan Lin Yan. Gerbang perunggu yang terletak di atas Istana Surgawi, yang ada di ujung kekosongan, benar-benar mengeluarkan suara berderak pada saat ini. Ini seolah-olah akan benar-benar terbuka di saat berikutnya. Bab selanjutnya tersedia di situs. Di benua Lingxuan, apa sebenarnya gerbang perunggu ini? Kultivator yang tak terhitung jumlahnya melihat gambar di atas kepala mereka dengan mata yang menakjubkan. Mereka heran apakah itu pilar cahaya besar di atas Istana Surgawi atau gerbang perunggu besar di ujung pilar cahaya. Gerbang perunggu itu seharusnya menjadi sumber kegelapan yang dikabarkan, asal-usul iblis tanpa fase.
Tiba-tiba, Lin Feng dan yang lainnya mendengar suara rendah dan menoleh untuk melihat. Mereka melihat orang yang berbicara tidak lain adalah Yang Mulia Kebijaksanaan. Yang Mulia Kebijaksanaan, mungkinkah kamu mengetahui asal-usul gerbang perunggu ini? Kerumunan segera menatap Yang Mulia Kebijaksanaan dengan wajah penasaran dan bertanya. Yang Mulia Kebijaksanaan mengangguk sedikit, ya, aku pernah membacanya di sebuah buku kuno. Ketika iblis luar angkasa turun di zaman kuno, benua Lingsuan hampir hancur. Pada titik krisis, Dewa Kuno Taichu menonjol, dan memimpin banyak Dewa Kuno untuk membunuh iblis luar angkasa, dan terlebih lagi, pada akhirnya, dia sendiri yang memasuki sumber kegelapan, dan menyegelnya, menyelamatkan benua Lingsuan. Taichu, nama ini membuat kerumunan tiba-tiba terlihat serius. Periode kuno sudah terlalu jauh di masa lalu, tidak banyak nama Dewa Kuno yang diturunkan hingga saat ini. Hanya sedikit yang tahu tentang keberadaan 5 Dewi Kuno yang mendirikan Istana Surgawi. Sebagian besar makhluk hidup, bahkan kultivator di benua Lingsuan, tidak mengetahui keberadaan 5 Dewi Kuno ini. Tapi Taichu berbeda, keberadaan Taichu sama misteriusnya dengan Dewa Penciptaan di benua Lingsuan. Belum lagi klan kultivator utama, bahkan manusia biasa akan menggantung sepasang berhala Taichu di rumah mereka dan berdoa untuk berkahnya. Sekarang mendengar bahwa gerbang perunggu ini terkait dengan Dewa Kuno Taichu, ekspresi kerumunan secara alami berubah lebih serius. Tetua Yang Mulia, bisakah kita mengatakan gerbang perunggu ini terkait dengan kehidupan dan kematian benua Lingsuan kita? Seseorang bertanya. Yang Mulia Kebijaksanaan mengangguk sedikit, jika legenda itu bisa dipercaya, itu pasti. Benua Lingsuan dari 10.000 tahun yang lalu sangat berbahaya. Kerumunan buru-buru mengangkat kepala mereka dan terus melihat layar di atas. Meskipun mereka tahu Kaisar Surgawi entah bagaimana selamat dan gerbang perunggu kemungkinan besar tidak dibuka, mereka ingin tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana Kaisar Surgawi mengalahkan iblis tanpa fase dan menutup gerbang perunggu. Chapter selanjutnya tersedia di situs. Kecuali Xiao Mei, pada saat ini, dia tidak peduli dengan gerbang perunggu. Tatapannya jatuh pada dua sosok di layar di atas kepala. Ayah, suami, setelah 10.000 tahun, Xiao Mei akhirnya memanggil kata, suami, lagi. Kata ini telah membeku di lubuk hatinya selama 10.000 tahun. Xiao Mei merasakan sakit hatinya ketika dia mengucapkan kata, suami. Kenapa dia baru mengetahui kebenarannya sekarang? Sudah terlambat, apa gunanya mengetahui kebenaran sekarang? Suami dia, mati, aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Jika bukan karena Xiao Mei melihat sosok Lin Yan dan mantan Kaisar Langit di layar, dia tidak akan ragu untuk mengakhiri hidupnya. Di dunia ini, dia tidak punya alasan untuk hidup. The Reincarnated Villain makes the heroine fully back for forgiveness chapter 94 bahasa Indonesia. Babak 94, aku hanya ingin membalas suami aku. Dalam layar di langit. Lin Yan, tepat ketika mantan Kaisar Surgawi dan tubuh fisik Lin Yan dikorbankan dan memudar, sebuah suara rendah tiba-tiba keluar dari mulut mantan Kaisar Surgawi, yang dimiliki oleh Iblis Paseles. Meskipun suaranya lelah, itu mengangkat semangat semua orang. Itu suara mantan Kaisar Surgawi. Tidak ada keraguan bahwa suara lelah ini tidak lain adalah milik mantan Kaisar Surgawi. Meskipun dirasuki oleh iblis tanpa fase, mantan Kaisar Surgawi tetap memiliki kesadaran diri. Dia mendapatkan kembali kebebasannya ketika dia berada di ambang kematian. Bahkan Xiao Mei, yang wajahnya pucat, langsung melebarkan matanya saat ini. Dia juga tidak menyangka ayahnya akan sadar pada saat-saat terakhir. Lin Yan, aku meninggalkan Istana Surgawi dan, putriku di tanganmu. Sepertinya mantan Kaisar Surgawi mengalami kesulitan mengucapkan kata-kata ini karena kelelahan. Tubuhnya tiba-tiba meledak dengan aura Eternal Realm Expert saat dia menyelesaikan kata-katanya. Jiwa Lin Yan didorong langsung keluar dari tubuhnya oleh mantan Kaisar Surgawi, disertai dengan raungan iblis Paseles. Api karma teratai merah yang membakar jiwa Lin Yan juga tersedot ke mantan Kaisar Surgawi. Lin Yan, jangan biarkan putriku tahu seperti apa ayahnya pada akhirnya. Dengan senyum pahit, katanya. Di mata putrinya, dia adalah keberadaan yang sempurna. Oleh karena itu, dia tidak ingin putrinya tahu bahwa dia telah menjadi boneka iblis Paseles dan telah membunuh hampir semua orang di Istana Surgawi. Mengikuti tawa sedih dari mantan Kaisar Surgawi, sosoknya melesat ke langit dan mulai memudar di tengah pilar cahaya besar itu. Ini adalah bagaimana mantan Kaisar Surgawi, yang telah memerintah Istana Surgawi selama puluhan ribu tahun, jatuh. Setelah dia jatuh, gerbang perunggu di atas pilar cahaya, pada saat ini, dengan jelas mengeluarkan suara terkekeh. Gerbang, yang setengah tersembunyi, perlahan terbuka sedikit. Ini dihasilkan dari tubuh fisik mantan Kaisar Surgawi yang dikorbankan. Lin Yan, yang jiwanya telah kembali ke tubuh fisiknya, melemparkan, dunia adalah domain aku, dan menatap gerbang perunggu di atas kepalanya. Lin Yan dapat melihat jumlah iblis luar angkasa yang hampir tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari gerbang perunggu yang telah dibuka sedikit. Kekerasan, kekejaman, penghancuran. Setiap bagian dari benua Lingsuan dibanjiri dengan emosi dan aura negatif. Setan luar angkasa yang sebelumnya bersembunyi di berbagai bagian benua Lingsuan juga mulai bergerak. Di benua Lingsuan, melihat adegan iblis luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya menerkam ke arah benua Lingsuan di layar di atas kepala, wajah hampir semua orang menjadi pucat. Mereka ketakutan, jika iblis luar angkasa ini diizinkan untuk turun di benua Lingsuan, orang dapat menganggap bahwa benua Lingsuan akan sepenuhnya dilenyapkan. Mungkinkah Kaisar Surgawi menghentikan iblis luar angkasa ini? Tidak perlu dikatakan lagi kita sekarang bisa aman dan sehat berkat apa yang dilakukan Kaisar Surgawi saat itu. Tapi bukankah Kaisar Surgawi menjadi jahat nanti? Dia memusnahkan banyak kultivator dan sekte yang tak terhitung jumlahnya tanpa alasan. Aku juga yakin akan hal itu sampai sekarang, tetapi sekarang aku mulai curiga bahwa ada alasan lain untuk apa yang dilakukan Kaisar Surgawi nanti. Jika ada alasan lain Kaisar Surgawi menjadi jahat, bukankah itu berarti Kaisar Surgawi adalah dermawan besar yang menyelamatkan kita? Ya, tetapi Kaisar Surgawi sekarang sudah mati. Diskusi semacam itu terjadi hampir di mana-mana di benua Lingsuan. Lin Feng dan anggota aliansi Kaisar Anti Surgawi di sekitarnya tercengang saat ini. Apa-apaan, bukankah mereka harus diperlakukan sebagai pahlawan setelah membunuh Kaisar Surgawi? Mengapa mereka dicemooh oleh jutaan orang di benua Lingsuan?
Mereka saling melirik dan hanya bisa mengangkat kepala mereka diam-diam dan melihat layar di langit. Pada saat ini, mereka hanya berharap konten berikut akan mengubah pandangan semua orang tentang Kaisar Surgawi. Tuan Ayah, Xiao Mei kehabisan air mata saat ini. Dia selalu ingin tahu mengapa Lin Yan tidak menjelaskan semuanya dengan jelas padanya saat itu. Dia sekarang mengerti mengapa Lin Yan tidak menjelaskan ini padanya untuk mempertahankan citra sempurna ayahnya di benaknya. Dan untuk melakukan itu, dia rela dibenci secara diam-diam selama puluhan ribu tahun. Suami, ada bekas darah samar di sudut mata Xiao Mei. Air mata berdarah terbentuk saat matanya mengering. Selain melihat darahnya sendiri, dia juga ingin melihat darah orang yang membunuh suaminya. Xiao Mei membawa suasana keputusasaan. Namun, matanya melesat ke sisi tempat Lin Feng dan rekannya berada. Jantung Lin Feng berdebar kencang ketika dia melihat tatapan bermusuhannya, dan wajahnya berubah secara dramatis. Xiao Mei tampak lebih menakutkan daripada Ratu Iblis. Saudari Xiao Mei, itu tidak layak untuk Kaisar Surgawi yang kemudian melakukan begitu banyak kejahatan, bukan? Lin Feng buru-buru mencoba menenangkan Xiao Mei saat ini. Menanggapi Lin Feng yang mencoba meyakinkannya, Xiao Mei tersenyum sedih, apa hubungannya denganku? Aku hanya ingin membalaskan dendam suamiku. Lin Feng kehilangan kata-kata, itu tidak masuk akal, next chapter tersedia di situs. Mencoba meyakinkannya berakhir dengan kegagalan. Seorang kultivator Sagerilem di belakang Lin Feng berkata dengan kaku, Nona Xiao Mei, jangan lupa bahwa kamu adalah anggota dari aliansi Kaisar Anti Surgawi. Kematian Kaisar Surgawi pasti banyak berhubungan dengan kamu. Ya, aku telah membunuh suami aku dengan tangan aku sendiri. Pada saat ini, senyum di wajah Xiao Mei menjadi jauh lebih menyedihkan. Air mata berdarah di sudut matanya juga mulai mengalir, mengintensifkan aura ganas yang dimilikinya. Jadi, bahkan jika aku membunuh kalian 100 kali, dan kemudian bunuh diri 1000 kali, itu masih tidak terhitung adil untuk apa yang kita lakukan pada suamiku, aku akan membunuh kalian, dan kemudian mengambil milikku sendiri, kehidupan setelahnya. Lin Feng, setiap orang, itu masih tidak masuk akal. The Reincarnated Villain makes the heroine fully back for forgiveness chapter 95 bahasa Indonesia. Lin Feng, setiap orang, itu masih tidak masuk akal. Semua orang memandang Xiao Mei, terdiam. Segera, mereka menelusuri kembali pandangan mereka kembali ke Lin Feng. Sebelumnya, Lin Feng yang menjebak Ratu Iblis dengan senjata kelas abadi. Mereka hanya berharap dia akan menyerang lagi dan menjebak Xiao Mei. Merasakan tatapan semua orang, Lin Feng benar-benar tercengang. Dia sudah merasa tidak nyaman untuk menjebak Ratu Iblis. Sekarang, dia bahkan harus menjebak Xiao Mei. Terlebih lagi, dia hanya berhasil menjebak Ratu Iblis karena dia memukulnya, memanfaatkan fakta bahwa Ratu Iblis linglung. Meskipun Xiao Mei tidak memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dari Ratu Iblis, dia tidak kehilangan semangatnya seperti yang terakhir. Dia tampak sangat bertekad untuk membunuh semua orang, termasuk dirinya sendiri. Hampir tidak mungkin untuk menjebak seorang immortal menggunakan senjata immortal. Tepat ketika Lin Feng ragu-ragu apakah akan menggunakannya atau tidak, di belakang Xiao Mei, suara Xiao Yanran tiba-tiba terdengar, saudari Xiao Mei, tenangkan dirimu dulu. Aku tidak berpikir kakakku sudah mati. Xiao Mei tiba-tiba berbalik, matanya mengungkapkan harapan yang tak terbatas, dan menatap Xiao Yanran, apa yang kamu katakan? Xiao Yanran sedikit mengangguk dan menganalisis, kamu juga tahu karakter kakakku. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Jika gerbang perunggu itu masih ada dan iblis Paseles tidak mati, saudaraku tidak akan mati dengan mudah. Petik 2. Mendengar kata-kata yang tampaknya sangat masuk akal ini, mata Xiao Mei langsung berbinar, dan vitalitas tubuhnya kembali. Dia tidak sabar untuk bertemu suaminya sekali lagi. Dia menantikan kesempatan untuk meminta maaf kepada suaminya, untuk mengatakan kepadanya penyesalan yang tak terbatas di dalam hatinya. Lin Feng dan yang lainnya, sebaliknya, mengubah kulit mereka. Akan menakutkan bagi mereka jika Kaisar Surgawi masih hidup. Jadi, mereka semua terdiam dan dengan cepat melihat layar di atas kepala mereka. Dalam layar di langit, setan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni dari lubang kecil gerbang perunggu. Lin Yan mendongak, dan sosoknya melesat ke langit ke arah mereka. Pada saat ini, meskipun dia sendirian, dia maju seperti meteor dengan kekuatan besar, bertabrakan dengan kejam dengan iblis luar angkasa itu. Mati, 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 kekuatan mengamuk menyembur keluar dari tubuhnya dengan semua jenis hukum, teknik rahasia, seni mendalam. Kekuatan, hampir mampu menghancurkan dunia, langsung membunuh iblis luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Tapi segera, lebih banyak iblis luar angkasa bergegas ke arahnya. Selama 3 hari berturut-turut, sosok Lin Yan selalu berada di kedalaman kehampaan, bertarung dengan iblis luar angkasa ini. Jumlah iblis luar angkasa yang telah dia bunuh sudah terlalu banyak untuk dihitung. Tanpa Celestial Divine Furnace untuk membantu memperbaiki mereka, iblis ekstraterestrial yang terbunuh ini akan dengan cepat berubah menjadi awan ki jahat dan menyusut kembali di belakang gerbang perunggu. Dalam waktu singkat, mereka akan muncul lagi. Itu tidak ada habisnya dan tidak pernah berakhir. Wajah Lin Yan mulai tenggelam sedikit saat dia melawan iblis luar angkasa ini. Jika dia tidak memikirkan cara lain, bahkan jika dia kuat, dia akan mati cepat atau lambat. Dan pada saat ini di benua Lingxuan, kultivator dan sekte yang tak terhitung jumlahnya telah mengetahui tentang kejadian aneh di Istana Surgawi. Hahaha, semua orang di Istana Surgawi benar-benar saling membunuh karena perselisihan internal. Tidak hanya semua murid inti mati, tetapi bahkan Kaisar Surgawi dan Lin Yan mati. Cepat bergegas ke Istana Surgawi. Mulai sekarang Istana Surgawi akan dimiliki oleh Sekte Kilingku. Sekte Sage Konfusianisme aku benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Istana Surga kaya akan ki spiritual, itu hanya bisa menjadi basis masa depan Sekte Sage Konfusianisme aku. Dalam layar di langit, pada saat ini, kultivator yang tak terhitung jumlahnya dari benua Lingxuan berkerumun menuju Istana Surgawi, ingin merebutnya ke tangan mereka. Meskipun Istana Surgawi hanyalah cangkang kosong saat ini, itu berada di lokasi yang sangat baik. Karena terletak di vena spiritual terbesar di benua Lingxuan, itu kaya akan ki spiritual, layak disebut kelas 1. Tanah seperti itu akan menarik bagi kultivator manapun bahkan jika tidak ada Istana Surgawi.
Selain itu, meskipun istana surgawi telah menjadi cangkang kosong, itu masih memiliki formasi yang tak terhitung jumlahnya. Selama mereka mencatat formasi mantra ini, mereka dapat dengan mudah menaklukkan istana surgawi. Sekte dan kultivator menjijikkan ini menyerang pada waktu yang tepat. Mungkinkah ini alasan mengapa Kaisar Surgawi kemudian mengejar sekte-sekte besar dengan begitu kejam? Aku mulai memihak Kaisar Surgawi sekarang. Biarkan Kaisar Surgawi mengutuk sekte dan kultivator ini sampai mati, aku tidak keberatan, aku hanya seorang kultivator biasa. Aku berpihak pada Kaisar Surgawi. Biarkan Kaisar Surgawi menekan sekte-sekte tak tahu malu ini. Bukan itu, istana surgawi bahkan tidak memiliki satu orang pun yang tersisa dan Kaisar Langit sibuk menghalangi aliran iblis luar angkasa yang terus-menerus itu, jadi bagaimana dia meyakinkan semua orang dan naik tahta? Di benua Lingsuan, kerumunan melihat layar di atas kepala dan mulai bergumam di antara mereka sendiri. Hanya para kultivator yang telah menyaksikan pemandangan 10.000 tahun yang lalu, terutama para kultivator alam abadi dari 10.000 tahun yang lalu, mayoritas dari mereka pucat. Mereka menolak untuk berbicara bahkan jika orang-orang di sekitar mereka bertanya. Memalukan, dalam hati mereka, mereka semua diam-diam meratap. Adegan dari 10.000 tahun yang lalu tampaknya muncul kembali di depan mata mereka. Mengingat adegan saat itu, tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. The Reincarnated Villain makes the heroines fully back for forgiveness chapter 96 bahasa Indonesia. Dalam waktu singkat, kultivator yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Istana Surgawi, menyebabkan kekacauan di mana-mana. Karena banyak aula seperti perpustakaan Istana Surgawi dilarang, kultivator biasa tidak bisa memasukinya. Jika tidak, mereka pasti sudah mengambil harta di Istana Surgawi sejak lama. Namun demikian, para kultivator yang tiba di Istana Surgawi mulai berkelahi di antara mereka sendiri dan sudah mati. Siapa yang akan menguasai Istana Surgawi jika tidak ada pemenang? Selama seseorang bisa mengendalikan Istana Surgawi, seseorang secara alami dapat mengakses brankas harta karun. Di tengah keributan dan pembantaian di luar, Aula Lingqiao, inti dari Istana Surgawi, cukup damai saat ini. Aula Lingqiao melarang kultivator rendahan, tetapi tidak abadi. Di Aula Lingqiao, beberapa abadi sedang melihat tahta yang dipenuhi dengan keagungan di depan mereka, mata mereka berkilauan dengan kegembiraan. Ini adalah tahta Kaisar Surgawi. Sebelumnya, mereka hanya bisa berdiri di bawah ketika mereka mengunjungi Istana Surgawi dan menatap Kaisar Surgawi. Namun, pada saat ini, mereka memiliki kesempatan untuk duduk di singgasana ini dan mengalami bagaimana rasanya menjadi Kaisar Surgawi. Semua orang, biarkan aku duduk di atas tahta Kaisar Surgawi sejenak dan mengalami bagaimana rasanya menjadi Kaisar Surgawi. Tiba-tiba, salah satu abadi dalam jubah putih berdiri tersenyum dan berjalan menuju tahta Kaisar Surgawi di depannya. Terlepas dari penampilan aneh yang luar biasa lainnya, ia masih melanjutkan. Namun, kursi itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Jika mereka bisa menempati Istana Surgawi di masa depan, mereka bisa duduk di kursi ini kapanpun mereka mau. Saat berjalan menuju tahta Kaisar Surgawi, yang abadi dalam jubah putih tiba-tiba merasakan rasa takut. Segera setelah itu, tekanan mengerikan turun dari langit, memaksa semua kultivator di sekitar Istana Surgawi ke tanah, tidak dapat berdiri. Seiring dengan tekanan yang menakutkan ini, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh dari langit dan melesat ke Aula Lingqiao. Saat tekanan mengerikan ini meningkat, seberkas cahaya melesat ke Aula Lingqiao dari langit. Sosok dapat dilihat dalam sinar cahaya, seperti binatang yang menakutkan yang turun dari langit, tiba-tiba jatuh dan menabrak Aula Lingqiao. Di dalam Aula Lingqiao, Istana Surgawi. Sampai saat ini, semua ekspresi abadi sangat berubah. Meskipun tekanan mengerikan tidak dapat menyebabkan mereka jatuh ke tanah, itu mengejutkan mereka dan membuat mereka gemetar. Siapa ini? Immortal mana dari benua Lingsuan di sini? Mereka menatap linglung di atas tahta di depan mereka ketika sosok di langit turun dan mendarat secara langsung, bahkan tidak memperhatikan mereka. Tahta itu milik Kaisar Surgawi. Lin Yan, kamu belum mati. Pada saat ini, beberapa abadi akhirnya menangkap pandangan yang jelas dari orang yang muncul. Ekspresi mereka segera berubah menjadi cemas. Sebelumnya, Lin Yan dan mantan Kaisar Surgawi telah bertarung, dan keduanya akhirnya menghilang. Mereka percaya Lin Yan dan mantan Kaisar Surgawi telah mati bersama. Tapi tiba-tiba, Lin Yan muncul kembali pada saat ini. Selamat, Lin Yan, kamu membunuh Kaisar Surgawi, membalas karena mengeluarkan kamu. Petik 2. Haha, Lin Yan, meskipun kamu dulu adalah jenderal perang Istana Surgawi di masa lalu, kamu diusir dari Istana Surgawi sejak lama, dan sekarang Istana Surgawi bukan milikmu sendirian. Itu benar, Istana Surgawi tidak memiliki kaisar lagi. Jika ada yang ingin memonopoli, dia adalah musuh bersama dunia. Yang abadi pertama membeku dan kemudian, satu persatu, mulai berbicara saat mereka mulai meremehkan kekuatan Lin Yan. Oleh karena itu, mereka mencoba meremas Lin Yan secara verbal terlebih dahulu sehingga dia tidak akan mengambil Istana Surgawi bersama mereka. Namun demikian, Lin Yan mengabaikan mereka, yang membuat ekspresi mereka sangat berubah. Berdiri di depan Istana Lingqiao, dia menatap tahta dengan linglung. Dia berjalan menuju tahta ini selangkah demi selangkah. Dia tidak peduli dengan cibiran orang-orang abadi di sekitarnya. Matanya mencerminkan perasaan berada di masa lalu ketika dia menjadi jenderal perang Istana Surgawi. Banyak abadi dan prajurit yang menjaga pintu masuk ke Aula Lingqiao Istana Surgawi pada waktu itu, di samping bekas Kaisar Surgawi. Seluruh Aula Lingqiao megah dan hidup. Tapi sekarang, aula itu dingin dan kosong. Bahkan mantan Kaisar Surgawi, yang selalu menduduki tahta, telah jatuh. Saat Lin Yan mendekati tahta milik Kaisar Surgawi selangkah demi selangkah, sosok mantan Kaisar Surgawi itu tampaknya muncul di atas tahta lagi. Dengan senyum lembut, mantan Kaisar Surgawi mengulurkan tangannya ke Lin Yan dan berkata, Lin Yan, aku meninggalkan Istana Surgawi, di tangan kamu, jangan mengecewakan aku. Aku tidak akan mengecewakanmu, Lin Yan berkata, tetapi ekspresinya semakin dingin. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, langkahnya pelan tapi tegas. Langkah demi langkah, dia berjalan ke tahta milik Kaisar Surgawi, perlahan berbalik dan duduk. Dia mengintip ke bawah pada orang-orang abadi di bawah. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah Kaisar Surgawi. Suara sedingin es Lin Yan bergema langsung di seluruh aula.
Pada saat ini, suara-suara orang abadi yang marah itu terdengar. Lin Yan, kamu pengkhianat. Kamu mengkhianati istana surgawi dan membunuh semua orang di sini. Tapi sekarang kamu ingin menjadi kaisar surgawi. Tidak ada yang akan mendukungmu. Delusimu untuk memberontak melawan surga benar-benar tidak masuk akal. Di benua Lingxuan, semua orang menatap tercengang ke layar. Jadi, begitulah kaisar surgawi sebenarnya menjadi kaisar surgawi saat itu. Pada saat itu, tahta hanyalah sangkar bagi kaisar surgawi. Ya, hanya seseorang yang sekuat kaisar surgawi yang bisa dengan kuat duduk di singgasana ini. Jika itu orang lain, aku khawatir istana surgawi akan menjadi awan yang lewat. Namun, sejak saat inilah benua Lingxuan mulai memasuki era kaisar surgawi. Semua orang menghela nafas, tidak ada keraguan bahwa istana surgawi telah mencapai kepunahan total 10.000 tahun yang lalu. Namun, kaisar surgawi bersikeras untuk berdiri melawan langit. Lin Yan sendiri yang memulai perjalanan ini untuk menjadi kaisar surgawi. Pada saat ini, tahta kaisar surgawi tidak lebih dari sangkar baginya. Dia telah dipenjara di kandang ini selama puluhan ribu tahun. Xiao Mei dengan bodohnya menatap layar di langit. Dia patah hati melihat Lin Yan tidak ragu-ragu melakukannya demi mandat ayahnya. Lin Yan sedang duduk di singgasana dingin yang telah menjadi penjara, membawa semua tekanan sendirian. Melihat ini, hatinya sakit. Semua orang, termasuk Xiao Mei sendiri, percaya Lin Yan telah membunuh mantan kaisar surgawi untuk naik tahta. Namun, tidak ada yang pernah mempertimbangkan apa yang akan dibawa tahta ini kepada Lin Yan. Tidak ada yang pernah bertanya pada Lin Yan tentang hal itu. Apakah dia ingin menjadi kaisar surgawi? Tidak ada yang percaya padanya, dan tidak ada yang mengerti dia, tidak ada. Saat Xiao Mei bergumam pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba tertawa. Xiao Yanran, di samping, melirik Xiao Mei dengan prihatin. Itu adalah keadaan Xiao Mei saat ini yang terlalu buruk. Meskipun dia tertawa, dia tampak lebih seperti dia menangis. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah kaisar surgawi. Suara sedingin es Lin Yan menyebar dengan cepat ke seluruh istana surgawi dan benua Lingxuan. Pada awalnya, banyak orang terpana oleh suara dingin dan mendominasi ini, tetapi mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Ini konyol, istana surgawi telah dihancurkan, tetapi masih ada orang yang menyebut diri mereka kaisar surgawi. Ayo serang istana surgawi dan curi hartanya. Pergi ke istana surgawi dan lihat siapa yang memiliki nyali untuk menyebut dirinya kaisar surgawi sekarang. Aku akan membunuhnya sehingga dia akan belajar bahwa menjadi kaisar surgawi tidaklah mudah. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya melesat menuju istana surgawi dengan ekspresi hidup di wajah mereka. The Reincarnated Villain makes the heroine fully back for forgiveness chapter 97 bahasa Indonesia. Para kultivator itu melesat menuju istana surgawi. Namun, pada saat mereka tiba, istana surgawi telah dikelilingi oleh banyak kultivator. Setiap kultivator membatu, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Di hadapan mereka terbaring tubuh beberapa makhluk abadi, sulit untuk mengatakan apakah mereka masih hidup atau tidak. Mereka adalah makhluk abadi yang sama yang mengejek Lin Yan di Aula Lingqiao sebelumnya, dan sekarang mereka terbaring di genangan darah ini. Juga, genangan darah ini menghalangi kultivator lainnya, dan mereka tidak berani maju. Yang abadi yang memasuki istana surgawi juga menjadi seperti ini, belum lagi kultivator lainnya. Tunggu dan lihat, pembangkit tenaga abadi dari sekte besar belum tiba, tetapi ketika mereka melakukannya, itu akan menyenangkan. Ya, tidak mungkin bagi Lin Yan, pemberontak yang menyebut dirinya Kaisar Langit, untuk menghentikan semua yang abadi. Kurasa kita tidak membutuhkan semua yang abadi. Selama para ahli abadi dari benua Lingxuan bertindak, mereka dapat menekan kesombongan Kaisar Langit yang baru ini. Meskipun para kultivator ini takut untuk masuk, mereka masih mengepung istana surgawi. Ada banyak pembangkit tenaga tingkat abadi di benua Lingxian, dan hanya sedikit dari mereka yang mati di sini. Ketika pembangkit tenaga abadi itu tiba, situasinya secara alami akan berbeda. Apa yang mereka pikirkan itu benar. Pada saat ini, banyak makhluk abadi di benua Lingxuan bergegas menuju istana surgawi. Namun, sebelum mereka mencapai istana surgawi, mereka menyaksikan pemandangan yang membuat mereka tercengang. Konten bersponsor. Dari dalam istana surgawi, sebuah gulungan emas melayang keluar. Saat gulungan itu terbuka, sebaris kata besar tiba-tiba melayang keluar dan muncul di langit benua Lingxuan. Dekrit Kekaisaran Kaisar Langit, semua pusat kekuatan tingkat abadi di benua Lingxuan diperintahkan untuk tiba di istana surgawi dalam waktu 3 hari dan menunggu keputusan Kaisar Langit. Senjata abadi ini unik untuk istana surgawi, dekrit terlarang Kaisar surgawi. Keluarkan saja, dan itu bisa langsung menyebar ke seluruh 9 langit dan 10 daratan di benua Lingxuan. Tetapi bahkan selama masa pemerintahan Kaisar surgawi sebelumnya, dekrit kerajaan surgawi semacam ini tidak pernah dikeluarkan. Karena jelas bagi semua orang bahwa mengeluarkan dekrit Kaisar Langit seperti itu hanya akan menjadi lelucon tanpa kekuatan. Tapi sekarang, Kaisar Langit yang baru-baru saja duduk di singgasana Kaisar Langit. Meski posisinya belum stabil, dia berani mengeluarkan dekrit kekaisaran seperti itu. Selain itu, dia memberi perintah kepada pembangkit tenaga listrik tingkat abadi di benua Lingxuan. Pemandangan huruf-huruf besar di langit ini awalnya membekukan banyak kultivator, tetapi mereka segera menjadi geram. Gila, Kaisar surgawi yang baru itu gila. Jika Kaisar Langit bukan orang gila, bagaimana dia bisa memiliki nyali untuk mengeluarkan dekrit kekaisaran seperti itu? Ini sama saja dengan memusuhi semua makhluk abadi di benua Lingxuan. Konten bersponsor. Bahkan hari ini, para kultivator dapat merasakan kekecewaan 10.000 tahun yang lalu. Pada awalnya, mereka mengira Kaisar Langit menstabilkan situasi di istana surgawi, lalu perlahan-lahan mengembangkannya. Inilah yang membuat istana surgawi bangkit kembali. Namun demikian, mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Langit baru saja duduk di singgasana Kaisar Langit dan bahkan tidak memiliki satu pun bawahan. Namun, dia berani memberi perintah langsung ke semua pusat kekuatan tingkat abadi di benua Lingxuan. Meskipun Kaisar Langit menstabilkan situasi kemudian, mereka masih menganggap perilakunya gila. Di dalam layar di langit, segera pemandangan berubah. Sosok Lin Yan muncul kembali, wajahnya dingin, dan seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan istana dingin di sekelilingnya. Penampilan dingin Lin Feng membuat ekspresi orang lain sedikit berubah.
Kaisar Surgawi saat ini, dan Kaisar Surgawi masa depan yang menakutkan yang akan menekan dunia, tidak jauh berbeda. Kaisar Surgawi masa depan juga akan selalu membawa tatapan dingin yang membuat mereka takut. Konten bersponsor. Jika kamu mengambil inisiatif untuk memerintahkan semua pusat kekuatan abadi di benua Lingsuan seperti ini, mereka tidak hanya akan memperhatikanmu, tetapi mereka akan menertawakanmu karena tidak mengenal dirimu sendiri. Sebuah suara yang membuat perubahan warna kulit Xiao Yanran sedikit muncul di layar. Bersamaan dengan suara ini, Tuan Xiao Yanran, roh artefak yang tidak tahu apa itu emosi, perlahan muncul di samping Lin Yan. Dia masih memiliki penampilan wanita parubaya yang sederhana. Namun, matanya tampak sedikit lebih manusiawi. Aku tahu, Lin Yan sepertinya sudah lama tahu tentang keberadaannya dan menjawab tanpa mengubah ekspresinya, tapi aku tidak punya waktu untuk meyakinkan mereka. Mengatakan bahwa Lin Yan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Gerbang perunggu di langit masih terlihat jelas hari ini, dan iblis luar angkasa masih muncul darinya. Pada saat ini, mereka telah diblokir oleh formasi besar, yang memblokir mereka semua. Kadang-kadang, beberapa iblis luar angkasa akan keluar dari formasi besar ini dan memasuki benua Lingsuan. Aku berniat menggunakan waktu tercepat untuk membersihkan iblis luar angkasa di benua Lingsuan, dan kemudian fokus pada gerbang perunggu ini. Ekspresi Lin Yan berubah serius, mereka yang abadi, yang mandi dalam kultivasi ki spiritual, sekarang saatnya bagi mereka untuk berkontribusi ke benua Lingsuan. Apakah kamu merasa bertanggung jawab? Mata wanita parubaya itu berkedip dengan rasa ingin tahu saat dia mengangguk. Lin Yan, sepertinya aku membuat keputusan yang tepat untuk mengikutimu. Hanya dengan berada di sisimu aku bisa memahami apa itu emosi. Lin Yan menoleh sedikit dan menatap wanita parubaya ini. Wanita parubaya ini adalah roh artefak. Dialah yang tiba-tiba mendekatinya setelah dia dan Xiao Mei menikah hari itu. Dia berinisiatif untuk menemukan Lin Yan karena dia ingin mengikuti Lin Yan dan belajar tentang emosi manusia. Wanita parubaya ini bosan menjadi roh senjata selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Konten bersponsor. Dia ingin mengalami bagaimana rasanya memiliki emosi. Lin Yan sedang mempersiapkan pertempuran dengan iblis Paseles dan belum tahu apakah dia akan selamat. Secara alami, dia langsung menolaknya. Tapi roh artefak ini, bagaimanapun, tidak takut mati dan mulai mengikuti Lin Yan. Menatap wanita parubaya untuk beberapa saat, Lin Yan hendak berbicara, tetapi wajahnya sedikit berubah pada saat ini. Cepat pergi, seseorang akan memasuki istana surgawi. Wanita parubaya itu sedikit menganggukkan kepalanya. Dengan mengguncang sosoknya, dia berubah menjadi liontin giok dan digantung di leher Lin Yan. Liontin giok ini adalah tubuh aslinya. Xiao Yanran menatap liontin giok ini dengan mata terbelalak. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa tuannya adalah roh artefak, itu adalah pertama kalinya dia melihat tubuh asli tuannya. Pertama-tama, tuannya tidak pernah menghilang tetapi mengikuti kakaknya, Kaisar Langit. Berbeda dengan Xiao Yanran, yang wajahnya terpana, orang-orang Lingsuan lainnya merasa senang saat ini. Kaisar Langit ingin menstabilkan situasi di Istana Surgawi. Tidak banyak orang yang mengetahuinya sekarang. Mereka yang ada di sana saat itu diam sekarang. Bahkan jika mereka tidak menyebutkannya, orang banyak sekarang akan melihatnya di layar di langit. Melihat semuanya tahun itu, mereka terkejut, dan wajah mereka berangsur-angsur tenggelam. The Reincarnated Villain makes the heroine fully back for forgiveness chapter 98 bahasa Indonesia. Berlawanan dengan sekte lain, sekte roh senjata adalah yang paling terampil, bukan dalam pertempuran tetapi pemurnian. Menurut legenda, leluhur yang mendirikan sekte roh senjata juga merupakan dewa kuno. Nenek moyang ini disebut dewa pembuatan senjata karena dialah yang menciptakan semua senjata dewa kuno di benua Lingsuan, termasuk tungku surgawi-surgawi, cermin harta karun Linglong, dan banyak senjata abadi yang beredar di benua Lingsuan. Semua keturunan sekte roh senjata berusaha untuk menciptakan kembali teknik pemurnian leluhur mereka. Siap. Patriark sekte roh senjata dengan keras mengetuk bahan khusus di tengah lautan api yang membara. Dia berkeringat peluru karena kobaran api di sekelilingnya. Tapi dia tidak menyadarinya, dan perhatiannya terfokus pada bahan khusus di tangannya. Patriark, ada pembantaian yang terjadi di Istana Surgawi dan sebenarnya tidak ada yang tersisa. Lebih baik bagi kita untuk pergi dan melihatnya. Tidak, aku tidak punya waktu untuk itu. Patriark, Istana Surgawi memiliki Kaisar Langit baru yang telah mengeluarkan dekret Kaisar Langit. Apa yang harus kita lakukan? Konten bersponsor. Sudahlah, aku tidak punya waktu untuk itu. Murid-murid sekte roh senjata terus-menerus mendekati lautan api ini dan melaporkan situasinya kepada Patriark. Namun, Patriark sekte roh senjata tidak memperhatikan segala sesuatu di dunia luar dan tergila-gila dengan pembuatan senjata. Itu adalah karakteristik dari hampir setiap murid dari sekte roh senjata, termasuk Patriark tingkat abadi ini. Namun, segera terjadi goncangan hebat. Klik, sepotong material khusus yang telah ditempa oleh Patriark sekte roh senjata selama berhari-hari berubah menjadi berkeping-keping di bawah palu pemurniannya. Siap, Patriark sekte roh senjata sangat marah sehingga janggut dan rambutnya berdiri, dan api keluar dari tubuhnya. Siapa yang mengganggu lelaki tua ini menumpak kristal surgawi ini? Dengan raungan, Patriark sekte roh senjata bergegas keluar dari lautan api ini. Di dunia luar, di dalam sekte roh senjata, murid-murid sekte roh senjata yang tak terhitung jumlahnya ketakutan saat mereka melihat sosok yang muncul di langit. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan baju besi abu-abu gelap. Murid sekte luar dari sekte roh senjata tidak dapat mengidentifikasi pria ini. Tapi Patriark sekte roh senjata mengenali identitas pengunjung dalam sekejap. Lin Yan, masalah apa yang kamu sebabkan pada sekte roh senjataku? Patriark sekte roh senjata meraung pada pemuda di langit. Orang yang muncul di atas sekte roh senjata saat ini adalah Lin Yan. Lin Yan menatap sekte roh senjata di bawah, terutama Patriark sekte roh senjata, yang memiliki hubungan sepihak dengan dirinya sendiri, dan berkata dengan wajah tenang, Patriark sekte roh senjata, tampaknya kamu tidak peduli pada semua tentang keputusan Kaisar Langit yang dikeluarkan oleh aku. Konten bersponsor. Patriark sekte roh senjata tertegun. Apakah kamu Kaisar Langit baru dari Istana Surgawi itu? Patriark sekte roh senjata membeku sejenak dan segera menjawab, sungguh dekrit Kaisar Surgawi yang omong kosong. Lin Yan, saat itu ketika Xiao Bufan adalah Kaisar Langit, dia bahkan tidak bisa memerintahkan kita.
Sebaliknya, kamu, sebagai junior, tidak punya hak untuk memerintah semua makhluk abadi di benua Lingsuan. Lebih baik segera kembali, ada yang harus aku lakukan, aku tidak mau bermain bersama kamu. Setelah mengatakan itu, Patriark Sekte Roh Senjata berbalik dan hendak pergi. Meskipun para murid Sekte Roh Senjata terobsesi dengan pemurnian senjata, ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik di tingkat abadi. Dilengkapi dengan berbagai senjata abadi dari Sekte Roh Senjata, kekuatan tempur dari makhluk abadi ini sangat menakutkan. Bahkan ketika Istana Surgawi berada pada posisi terkuatnya, ia tidak mau memprovokasi Sekte Roh Senjata. Tapi sekarang Linian sendirian di depan pintu. Secara alami, Patriark Sekte Roh Senjata tidak menempatkan Linian di matanya. Tapi saat dia berbalik, sebuah aura segera menekan dari atas. Pada saat yang sama, suara tenang Linian terdengar. Patriark Sekte Roh Senjata, aku memberimu 3 napas waktu untuk segera memimpin semua makhluk abadi Sekte Roh Senjata ke Istana Surgawi, jika tidak, aku akan membawamu secara pribadi. Sombong, kamu terlalu sombong, Linian. Jangan berpikir bahwa kamu benar-benar dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki terobosan ke alam abadi dan menjadi Kaisar Langit yang omong kosong ini. Patriark Sekte Roh Senjata meraung dengan marah. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan memberitahu murid-murid Sekte Roh Senjata untuk membuka formasi perlindungan Sekte Besar Sekte Roh Senjata. Beberapa senjata abadi pas di tangannya. Sosok Patriark Sekte Roh Senjata berkedip-kedip dan muncul di hadapan Linian. Linian, aku menunggu untuk melihat taktik seperti apa yang sebenarnya kamu, Kaisar Langit yang baru, miliki. Setengah jam kemudian, konten bersponsor. Linian meninggalkan Sekte Roh Senjata membawa Patriark di tangannya dan menyeret sisa makhluk abadi bersamanya. Kembali ke Istana Surgawi Lingqiao Hall, Linian melempar Patriark Sekte Roh Senjata dan murid-muridnya ke dalam aula. Ketika Patriark Sekte Roh Senjata pulih, dia dipenuhi dengan emosi yang tertekan. Tetapi dia memperhatikan bahwa beberapa pembangkit tenaga tingkat abadi duduk di sebelahnya di aula besar ini. Kebetulan ada beberapa temannya, Patriark Sekte Tecu, Patriark Sekte Konfusianisme. Melihat makhluk abadi ini, yang kekuatan dan perawakannya jauh lebih tinggi darinya, duduk dengan wajah pucat, lumpuh, dia tidak bisa menjelaskan mengapa mati lemas yang dia rasakan sebelumnya tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, dia merasa jauh lebih nyaman sekarang. Di benua Lingsuan, Sekte Tecu, Sekte Konfusianisme, dan sekarang menjadi Sekte Roh Senjata. Apakah itu sekte kuat dari benua Lingsuan atau pusat kekuatan abadi yang tersembunyi itu? Mereka sebenarnya telah didekati secara pribadi oleh Kaisar Langit dan diundang ke Istana Surgawi. Ini juga bisa disebut undangan. Pertama pukul orang setengah mati, lalu seret mereka ke Istana Surgawi. Pantas saja para abadi yang mengalami pemandangan ini 10.000 tahun yang lalu tidak mau menyebutkan masalah ini lagi. Benua Lingsuan sebenarnya memiliki begitu banyak yang abadi. Tepat pada saat ini, jumlah makhluk abadi yang dikalahkan oleh Kaisar Langit di Istana Surgawi melebihi 1.000 orang. Dengan kekuatan ini, Kaisar Langit bahkan dapat memusnahkan semua makhluk abadi dari Lingsuan, benua jika dia mau, kan? Konten bersponsor. Apakah Kaisar Langit 10.000 tahun yang lalu ini tak terkalahkan? Semua orang menatap tercengang di layar. Tidak heran mereka bereaksi seperti itu. Kaisar Langit di layar terlalu biadab dan mendominasi. Dia mengeluarkan keputusan kekaisaran untuk semua makhluk abadi di benua Lingsuan untuk melapor ke Istana Surgawi dalam waktu 3 hari. Secara alami, tidak ada yang akan menerima perintah seperti itu dengan serius, terutama orang-orang abadi yang sombong yang menyombongkan kekuatan superior mereka dan mereka yang berasal dari sekte yang kuat. Jadi, bahkan setelah 3 hari berlalu, kecuali beberapa makhluk abadi yang telah memutuskan untuk membuat masalah di Istana Surgawi, tidak ada makhluk abadi di benua Lingsuan yang datang ke Istana Surgawi. Ketika hari ketiga telah berlalu, sosok Linian muncul di atas Sekte Tecu, sekte terkuat di benua Lingsuan. Demikian pula, Linian memberi Sekte Tecu 3 napas waktu dan membawa semua makhluk abadi di Sekte Tecu untuk mengikutinya ke Istana Surgawi. Dengan perintah yang mendominasi, para murid dalam Sekte Tecu secara alami tidak menganggapnya serius. Mereka bahkan dengan sengaja membuka formasi perlindungan sekte besar, dan semua ahli dalam sekte keluar, berniat untuk memberi pelajaran kepada Linian, Kaisar Langit yang baru. Hasilnya, bagaimanapun, Linian menangani mereka semua sendirian. Dia menerobos formasi perlindungan sekte besar dari Sekte Tecu, memasuki Sekte Tecu, dan mengalahkan semua makhluk abadi di Sekte Tecu. Dia menangkap Patriark Sekte Tecu dan anggota sekte lainnya dan membawa mereka ke Aula Lingqiao Istana Surgawi. Setelah itu, sosok Linian muncul di mana-mana di benua Lingsuan. Dia akan muncul di semua tempat di mana ada makhluk abadi di benua Lingsuan. Hanya dalam 1 hari, yang abadi di seluruh benua Lingsuan ditangkap. Jumlah makhluk abadi yang telah ditangkap Linian di Aula Lingsuan Istana Surgawi telah melebihi 1.000 orang. Meskipun itu terjadi 10.000 tahun yang lalu, kekuatan absolut semacam ini menekan segalanya membuat penduduk benua Lingsuan hampir mati lemas. Kuat, dia terlalu kuat, Kaisar Langit tidak terkalahkan. The Reincarnated Villain makes the heroines fully back for forgiveness chapter 99 bahasa Indonesia. Apakah kita benar-benar membunuh Kaisar Langit? Di depan Lin Feng, semua orang saling menatap ketakutan. 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Langit hanyalah seorang kultivator alam abadi. Namun, dia mampu mengalahkan sekte utama di benua Lingsuan dan mendominasi ribuan makhluk abadi. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Terlepas dari kenyataan bahwa aliansi Kaisar Anti Surgawi terdiri dari para kultivator yang kuat, hanya ada sekitar 2 lusin yang abadi, dengan sisanya berada di alam suci. Kaisar Surgawi di alam abadi berada di luar kualifikasi mereka, jadi mereka takut bahkan tidak akan bisa menghadapinya. Terkejut, anggota aliansi Kaisar Anti Surgawi melihat ke layar di langit. Orang-orang di sekitar benua Lingsuan mulai meragukan apakah Kaisar Langit terbunuh atau tidak yang mencurigakan. Di layar, Kaisar Langit terungkap terlalu kuat. Dia tampak tak terkalahkan bagi mereka, jadi mereka tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa dikalahkan. Lin Feng tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Seluruh benua Lingsuan tahu seberapa kuat Kaisar Langit itu. Dia tak terkalahkan. Tidak mengherankan jika Lin Feng, yang sangat percaya diri, merasa malu pada dirinya sendiri jika dibandingkan dengan bakat Kaisar Langit. Konten bersponsor, di benua Lingsuan, di tepi sungai yang jernih, seorang gadis muda dengan mata besar dan cerah sedang duduk di atas batu besar.
Rok yang dikenakannya ditarik ke atas, memperlihatkan betisnya yang halus dan kakinya yang lembut. Senyum menyebar di wajahnya saat dia menendang air sungai dengan kaki telanjang. Air memercik ke seluruh tubuhnya saat dia memercik ke sungai, membasahi pakaiannya, tetapi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Konten bersponsor. Setelah bermain sebentar, dia berbaring di atas batu di belakangnya dan menatap layar. Kaisar Langit dari benua Lingsuan terlalu tampan. Aku tidak menyangka dia begitu menarik, sayangnya, akulah yang ditakdirkan untuk menjadi Kaisar Langit, jadi aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Beberapa butir air mata mengalir di wajahnya saat gadis itu mencubit dagunya. Aku, permaisuri asing, ingin menjadi Kaisar Langit dari benua Lingsuan. Jika semua orang tidak mendukungku, aku akan duduk di singgasana setelah aku menghajar mereka. Dia merasa ide itu lebih baik semakin dia memikirkannya. Gadis itu dengan lembut melompat setelah membiarkan tetesan air di tubuhnya mengering. Dari udara tipis, sepasang sepatu bot kulit kecil muncul, menutupi kaki mungilnya. Setelah beberapa saat, siluet mungilnya berkedip dan menghilang. Konten bersponsor. Sekte Techu. Anggota Sekte Techu memiliki wajah hitam seperti dasar pot. Layar menunjukkan bahwa ingatan itu milik Kaisar Langit. Ini sama dengan mengungkap masa lalu sejarah yang paling tidak menyenangkan dari Sekte Techu. Apalagi diungkap ke publik, meskipun mereka telah membunuh Kaisar Langit, mereka merasa sulit untuk menerimanya. Benar bahwa aib akan mengecewakan siapapun, itu adalah fakta. Aku khawatir Lin Yan akan menekan kita untuk tunduk jika dia tidak mati. Kurasa masalah ini masih agak mencurigakan. Kami telah melihat betapa kejamnya Kaisar Langit. Luar biasa bahwa orang-orang dari aliansi Kaisar Anti Surgawi berhasil membunuh Kaisar Langit. Berhati-hatilah untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal. Kaisar Langit sudah mati, dan permaisuri asing membenarkannya. Dikatakan bahwa permaisuri asing juga seorang kultivator alam abadi, dan basis kultivasinya tidak kalah dengan Kaisar Langit. Permaisuri asing membuatku sedikit penasaran. Mengapa dia tiba-tiba mencampuri masalah di benua Lingsuan saat dia berasal dari negara asing? Pakar abadi yang lebih tua dari Sekte Techu mulai bergumam satu sama lain. Konten bersponsor. Suara renyah segera menyela gumaman mereka. Kaisar asing ikut campur dalam urusan benua Lingsuan karena satu alasan, untuk menjadi Kaisar Langit. Tiba-tiba, gadis muda yang lembut dari sebelumnya muncul di samping beberapa makhluk abadi dari Sekte Techu ini. Keabadian dari Sekte Techu tidak menyadari sedikit pun saat gadis muda itu muncul. Wajah mereka berubah drastis setelah menyaksikan pemandangan seperti itu. Kamu siapa? Ki spiritual yang kuat meletus dari tubuh banyak makhluk abadi dengan segera. Alih-alih menunggu mereka, dia membiarkan auranya menyebar dan menjatuhkan mereka. Gadis muda itu tersenyum sebagai tanggapan dan berkata, aku permaisuri asing yang kamu sebutkan. Tunduk dengan patuh kepada aku dan jangan melawan, aku masih membutuhkan bantuan kamu ketika aku duduk di singgasana Kaisar Langit. Dia berurusan dengan banyak makhluk abadi dalam hitungan detik dan bergegas menuju Sekte Techu saat sosoknya berkedip. Pusat kekuatan abadi Sekte Techu semuanya dikalahkan dalam setengah hari. Setelah beberapa saat panik, seorang murid sekte tiba-tiba teringat pemandangan yang baru saja muncul di langit. Sambil menepuk dahinya, dia berkata dalam kesadaran, pasti Kaisar Langit yang mengundang leluhur ini. Dia belum mati. Insiden serupa terjadi di seluruh benua Lingsuan. The Reincarnated Feline Mage The Heroine Fully Back for Forgiveness Chapter 100 Bahasa Indonesia. Lin Feng dan yang lainnya bergegas kembali ke Istana Surgawi. Namun, mereka tercengang saat melihat pemandangan di dalam. Seorang gadis dengan sepatu bot kulit kecil berdiri di dekat singgasana Kaisar Langit di Aula Lingqiao, terus-menerus mengayunkan kakinya. Di tengah aula besar, banyak pembangkit tenaga abadi tergeletak di tanah dengan ekspresi cemberut. Adegan itu sangat akrab bagi mereka. Untuk sesaat, semua orang tercengang oleh pemandangan itu. Konten bersponsor. Lin Feng membentak dan berkata sambil tersenyum, permaisuri asing, aku tidak berharap kamu datang ke sini dari negeri asing dan membantu menangkap makhluk abadi ini. Yang mulia harus ada di sini untuk memberi selamat kepada aku karena naik tahta setelah mengalahkan Kaisar Langit. Mendengar kata-kata Lin Feng, ekspresi semua orang berubah. Gadis muda di depan mereka ini ternyata adalah permaisuri wanita dari negeri asing. Kekuatannya setara dengan Kaisar Langit. Permaisuri asing di samping tahta Kaisar Langit sedikit mengernyitkan alisnya saat dia berbalik dan duduk di singgasana Kaisar Langit. Kemudian dengan wajah main-main, dia menatap Lin Feng dan berkata, sepertinya tidak ada dari kalian yang memperhatikan apa yang aku katakan. Sudahlah, aku akan mengatakannya lagi, mulai hari ini, aku adalah Kaisar Langit. Permaisuri asing dari negeri asing menyatakan dirinya sebagai Kaisar Langit, yang benar-benar membuat Lin Feng tercengang. Tidak mungkin, mengapa kamu, seorang wanita, ingin menjadi Kaisar Langit juga? Mata Lin Feng melebar. Permaisuri perempuan dari negeri asing merasa terganggu dengan kata-katanya. Matanya memelototi Lin Feng saat dia bertanya, mengapa kamu harus begitu jahat? Mengapa seorang wanita tidak bisa menjadi Kaisar Langit? Tuanku berkata bahwa akulah yang ditakdirkan untuk menjadi Kaisar Langit. Permaisuri asing menambahkan, mereka yang menentang aku sebagai Kaisar, berdiri sendiri, aku akan memberi kamu kesempatan yang adil untuk menantang aku. Apa-apaan? Seluruh situasi ini membuat Lin Feng terdiam dan tercengang. Meski terlihat muda, dia adalah seorang jenius dan pembangkit tenaga listrik di alam abadi. Melawannya, bahkan Lin Feng tidak punya kesempatan, apalagi yang lain. Akan sangat bodoh untuk menantangnya. Tidak ada hasil lain selain dipukuli dan dibunuh. Dia kemudian menyapu Lin Feng dan yang lainnya di bawah. Melihat tidak ada yang berani menentangnya, permaisuri asing itu mengerutkan bibirnya, keputusan telah dibuat. Aku akan menjadi Kaisar Langit, begitu fragmen jiwa Kaisar Langit benar-benar menghilang, aku akan secara resmi mengadakan upacara penobatan. Saat Kaisar asing selesai berbicara, dia duduk di singgasana dan berpose dengan nyaman. Konten bersponsor. Sementara itu, dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Tuan, aku akan segera menjadi Kaisar Langit. Saat itu, kamu bilang kamu akan kembali saat aku menjadi Kaisar Langit, aku menantikan untuk bertemu denganmu. Anggota Anti-Heavenly Emperor Alliance berkumpul di sekitar Lin Feng tampak pucat. Karena Kaisar Langit telah meninggal, mereka mengira Istana Surgawi dan singgasananya akan menjadi milik mereka. Permaisuri asing muncul entah dari mana pada saat itu. Dia mengambil kemenangan mereka, bahkan tidak meninggalkan secangkir sup untuk mereka.
Wajar bagi mereka untuk menyimpan keluhan karena hal ini. Prajurit muda Lin Feng, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya pelan. Jelas bahwa Lin Feng lebih marah daripada orang lain, karena dia memiliki ekspresi yang sama birunya. Konten bersponsor, dia selalu menganggap tahta Kaisar Langit ini sebagai miliknya. Sayangnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Lin Feng mengangkat kepalanya untuk melihat permaisuri asing dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Pada awalnya, Lin Feng ingin meyakinkan permaisuri asing untuk tidak keras kepala dan merebut tahta Kaisar Langit. Namun, melihat wajahnya yang seperti peri, sosok yang indah, sepatu bot kulit yang lucu, Lin Feng merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dari segi kecantikan saja, permaisuri asing tidak kalah dengan wanita manapun. Dengan kelucuan dan kelucuannya, serta pesona unik dari pembangkit tenaga listrik alam abadi, dia menonjol dari wanita lain. Permaisuri asing ini membantu aku secara rahasia di awal. Jelas dia memiliki pandangan yang baik tentang aku. Setelah kita menjadi pasangan Dao, bukankah posisi Kaisar Langit akan tetap menjadi milik aku bahkan jika itu ada di tangannya? Lin Feng sangat senang saat memikirkan hal ini. Apa artinya memenangkan wanita dan uang? Apa artinya membunuh dua burung dengan satu batu? Ini dia, tuan-tuan, permaisuri asing diam-diam telah membantu kita berkali-kali sebelumnya. Sekarang dia ingin menjadi Kaisar Langit, biarkan dia. Mungkin, siapa tahu, setelah beberapa saat, dia mungkin kehilangan minat pada tahta. Sambil tersenyum, Lin Feng mulai menenangkan sekutunya. Mendengar kata-kata Lin Feng, satu persatu menekan ketidakpuasan di hati mereka, meskipun sebagian besar sekutunya masih terlihat tidak puas. Mereka memasang ekspresi tertekan saat mereka mengalihkan perhatian mereka kembali ke layar di langit. Pada titik ini, kenangan di langit tidak lagi menarik bagi mereka. Sejumlah besar perubahan dibawa ke benua Lingxuan setelah Kaisar Langit berhasil naik tahta. Jika dia memusnahkan klan tertentu suatu hari, dia membunuh seorang kultivator tertentu pada hari berikutnya. Konten bersponsor, hampir setiap hari, dia melakukan perbuatan jahat. Jika konten ini muncul lebih awal, penonton pasti akan tertarik. Tapi sekarang, mereka tidak tertarik dengan ini, Di dalam layar di langit, dalam sekejap, ratusan tahun telah berlalu. Lin Yan mampu menstabilkan Istana Surgawi selama periode ini. Dalam waktu singkat, Istana Surgawi tidak dapat memperoleh kembali kemakmurannya seperti dulu. Lin Yan, jenius terhebat dari benua Lingxuan, menguasai benua itu. Akibatnya, Istana Surgawi perlahan mulai pulih. Bahkan Tenggang dan Zhao Linger telah menjadi tokoh terkemuka di Istana Surgawi. Namun Lin Yan adalah Kaisar Langit, dan hampir setiap saat, dia duduk di singgasana yang dingin dengan ekspresi sedingin es seolah terobsesi dengannya. Karena obsesinya terhadap tahta ini, banyak orang diam-diam mengejeknya.